Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN. Saya Lina Marlina mengajar di SMP Negeri 6 Banjar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita berikhtiar dengan berdoa dan patuhi protokol kesehatan. Jadi ingat 5M-nya. Ya, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar berdoa dan patuhi protokol kesehatan, pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia akan cepat berakhir. Baiklah, pada pertemuan kali ini masih pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Pada kali ini kita melanjutkan pada bagian B, yaitu tentang arti norma dalam mewujudkan keadilan. Adapun kompetensi dasar yang ada pada materi ini yaitu 3.2 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Keterampilannya KD 4.2 menyaji hasil analisis kesejarahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis dan menyaji arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Baiklah, kita lanjutkan langsung ke materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan keadilan. Adapun norma terbentuk itu karena adanya perbedaan individu. Dengan adanya perbedaan individu itu, maka dibutuhkan adanya aturan ataupun norma. Apa fungsi aturan atau norma dalam bermasyarakat? Pertama, norma itu berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, norma berfungsi menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Dan yang ketiga, norma itu berfungsi sebagai pengendalian sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, ia harus senantiasa berinteraksi dengan orang lain ataupun berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya atau dalam kehidupan bermasyarakat, di sini harus didasari dengan adanya norma atau harus berdasarkan norma. Salah satu contoh saya ambil di pasar. Interaksi antara masyarakat yang terjadi di pasar itu bisa tertib, bisa tentram, bisa aman karena berdasarkan norma. Baik itu norma kesopanan, norma kesusilaan, ataupun norma agama dan norma hukum. Jadi mereka bisa tertib karena mereka berdasarkan aturan ataupun norma. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya norma dalam kehidupan di masyarakat tidak akan terwujud yang namanya ketentraman, ketertiban. Dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum.
Pada intinya norma hukum sama dengan norma-norma yang lain, hanya letak perbedaannya pada sanksinya, di mana sanksi hukum memiliki sanksi yang tegas, artinya bisa dirasakan saat itu juga. Contohnya, misalnya di sini saya kasih contoh tentang penjara atau pidana kurungan. Salah satu dari sanksi orang yang melanggar norma hukum itu adalah adanya penjara. Nah, dengan di penjara diharapkan membuat orang yang melakukan pelanggaran tersebut itu merasa jera, jadi tidak akan mengulangi lagi terhadap pelanggaran tersebut. Norma hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena itu, norma hukum berlakunya dipaksakan. Artinya, harus ada aparat penyelenggara yang memaksakan supaya norma hukum tersebut ditaati. Jaminan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama bisa kita temukan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku. Artinya, semua tindakan, semua peraturan itu didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian, yang kedua, pasal 27 ayat 1. Dalam pasal 27 ayat 1, di sana dinyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Artinya, hukum itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian. Jadi, hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua harus diberi sanksi apabila melanggar hukum. Itu dua dasar hukum yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat karena berlakunya itu dipaksakan. Ada aparat atau perlengkapan negara yang bertugas untuk memaksakan supaya hukum itu ditaati oleh masyarakat. Di antaranya satu, aparat kepolisian. Tugas dari aparat kepolisian itu adalah menciptakan adanya keamanan dan ketertiban. Contohnya mengamankan ketika adanya demo, adanya tawuran. Yang kedua yaitu hakim. Hakim itu adalah aparat yang menyelesaikan perkara pada proses pengadilan, baik itu proses perdata ataupun proses pidana. Jadi hakim itu adalah tugasnya memeriksa dan memutuskan suatu perkara pada sidang pengadilan. Dan yang ketiga itu jaksa, tugasnya adalah melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan pada sidang pengadilan. Secara garis besar, fungsi norma hukum itu ada 4. Yang pertama, memberikan legitimasi atau pengesahan. Yang kedua, alat rekayasa masyarakat. Kemudian yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat khususnya pada bidang pembangunan. Yang keempat yaitu sebagai senjata pada konflik sosial. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat,
norma hukum itu harus ditegakkan. Di sini salah satunya cara menegakkan norma hukum yaitu dengan adanya proses sidang di pengadilan. Itu salah satu cara untuk menegakkan norma hukum. Teori keadilan dianut oleh negara Indonesia. Salah satu bukti Indonesia menganut teori keadilan yaitu pada setiap putusan pengadilan harus diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu diartikan sebagai tindakan tidak sewenang-wenang, sepatutnya atau tidak berat sebelah. Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama itu ada 3. Yang pertama ada keadilan distributif, yang kedua ada keadilan legal, dan yang ketiga ada keadilan komutatif. Yang pertama, apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif itu adalah hubungan keadilan distributif itu adalah keadilan hubungan antara warga negara dengan negaranya, di mana negara memiliki kewajiban untuk membagi dalam bentuk kesejahteraan ataupun bantuan subsidi dan kesempatan hidup bersama. Contohnya misalnya pemerintah memberikan bantuan subsidi sekarang misalnya dengan adanya bantuan BOS di sekolah-sekolah, kemudian adanya program PKH, adanya program kartu sehat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan antara warga negara terhadap negara, di mana warga negara itu harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya misalnya pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, kemudian harus memiliki surat izin mengemudi, kemudian berhenti ketika di lampu merah dan lain sebagainya. Itu contoh keadilan legal, jadi keadilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan adanya timbal balik antara warga negara dengan yang lainnya. Keadilan merupakan ruh dari norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pancasila sila kedua dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan bagan atau skema hubungan norma dan keadilan berikut. Norma menjamin hak dan kewajiban sehingga akan bermuara terwujudnya keadilan. Keadilan dapat terwujud melalui adanya norma. Keberadaan norma dalam kehidupan dapat menjamin hak-hak para individu. Seseorang akan mendapatkan haknya apabila ia sudah menjalankan kewajibannya. Keadilan yang telah dicapai dapat terwujud melalui penerapan norma yang tegas demi terciptanya ketertiban, ketentraman, dan keaturan dalam kehidupan. Berdasarkan skema yang tadi, hubungan antara norma dan keadilan itu sangat erat. Norma ada untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan tidak akan terwujud tanpa adanya norma. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, itu materi pembelajaran pada hari ini tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, silahkan sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan untuk memahami materi tersebut lebih lanjut, silahkan kalian bisa lihat pada buku paket PPKN Revisi 2016 halaman 46. Dan sebagai penutup dalam pembelajaran ini, silakan kalian kerjakan latihan soal. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat belajar. Belajar tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu. Jadi bisa di mana saja. Walaupun kalian BDR tetap semangat. Terima kasih.